Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajma'in, amma ba'du. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Baiklah anak-anak semua, marilah sama-sama kita selalu bersyukur atas nikmat Allah karena kita masih diberikan kesehatan dan kesempatan sehingga kita dapat melangsungkan proses pembelajaran pada pagi hari ini seperti biasanya. Baiklah, gimana kabarnya hari ini anak-anak semua? Baik? Alhamdulillah baik. Semua puasa ya? Alhamdulillah semua puasa. Baiklah. Sebelum kita memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita awali dengan membacakan doa. Silahkan ketua kelasnya dipimpin doanya. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Alhamdulillah, semoga dengan kita membacakan doa tadi, proses pembelajaran kita hari ini berjalan dengan lancar dari awal hingga akhir, serta mendapatkan keberkahan dan bermanfaat bagi kehidupan kita maupun bagi orang lain. Baiklah anak-anak semua, Ibu ambil absen dulu. Siapa yang tidak hadir hari ini? Semua hadir? Alhamdulillah semua hadir. Nah baiklah, Sebelum Ibu menjelaskan, semuanya silahkan dirapikan meja, kursinya. Sampah-sampah yang berserakan silahkan diambil dan buang ke tong sampah. Karena kebersihan adalah sebagian daripada iman. Oleh karena itu, marilah kita sama-sama selalu menjaga kebersihan. Semuanya sudah bersih? Karena Ibu tidak akan memulai pembelajaran jika kelas kita tidak siap untuk belajar. Nah, begitupun dengan anak-anak Ibu semuanya harus sudah siap ya. Semuanya bawa buku, alhamdulillah. Baiklah, kesempatan kali ini kita akan membahas tentang peran Wali Songo di Indonesia. Nah, sebelum kita membahas peran Wali Songo di Indonesia, minggu kemarin kita telah membahas tentang perkembangan Islam di Indonesia. Ada yang masih ingat semuanya? Ada yang masih ingat pembelajaran kita minggu kemarin tentang perkembangan Islam di Indonesia? Oke, semuanya masih ingat. Alhamdulillah. Baiklah anak-anak Ibu semua, materi kita hari ini adalah tentang peran Wali Songo dalam penyebaran Islam di Indonesia. Nah, karena materi kita ini termasuk banyak ya, karena ada 9 wali yang akan kita bahas satu persatu biografinya, strateginya, dan peranannya. Oleh karena itu, Ibu hanya menjelaskan dengan penjelasan yang singkat saja. Setelah itu, Ibu akan menayangkan video tentang biografi Wali Songo tersebut. Nah, setelah itu, anak-anak Ibu semua mencatat ataupun meringkas poin-poin pentingnya. Setelah itu, kita diskusikan bersama-sama. Nah, setelah itu, kita akan lanjutkan dengan tanya jawab. Bagi yang belum mengerti, boleh bertanya. Sudah paham semuanya? Baiklah anak-anak Ibu semua, kita masuk kepada materi inti kita, yaitu peran Wali Songo dalam penyebaran Islam di Indonesia. Nah, Wali Songo ini adalah para ulama yang menyebarkan ajaran Islam di Pulau Jawa. Nah, Wali Songo ini menyebarkan ajaran Islam dengan cara damai, dengan melalui akulturasi budaya tanpa merusak ajaran Islam yang murni. Maksudnya di sini ialah para Wali Songo menyebarkan ajaran Islam dengan cara yang damai, tidak memakai kekerasan, tidak memaksa, dan lain sebagainya.
dan memasukkan ajaran Islam ini melalui akulturasi budaya. Misalnya Sunan Kalijaga, dia menyebarkan ajaran agama Islam melalui wayang kulit. Nah, wayang kulit ini adalah tradisi orang-orang Jawa. Nah, di situ Sunan Kalijaga menyampaikan wayang kulitnya dengan menceritakan kisah-kisah para nabi. Selanjutnya yaitu Wali Songo ini berjumlah 9 orang. Wali Songo. Jadi Songo ini dalam bahasa Jawa yang artinya 9. Jadi 9 wali. Yang pertama yaitu Maulana Malik Ibrahim. Yang kedua Sunan Ampel. Yang ketiga Sunan Bonang. Yang keempat Sunan Kalijaga. Yang kelima Sunan Giri. Yang keenam Sunan Muria. Yang ketujuh Sunan Sunan Kudus. Yang kedelapan Sunan Gunung Jati dan Sunan Derajat. Nah, nanti kita akan membahas biografinya secara lengkap dengan Ibu akan menayangkan videonya. Nah, nanti di situ anak-anak Ibu semua mencatat poin-poin penting yang terdapat dalam video tersebut. Baiklah anak-anak Ibu semua, Ibu tidak akan menjelaskan panjang lebar, langsung saja kita akan menonton video yang akan Ibu tayangkan ini. Mohon semuanya diperhatikan dan disimak baik-baik videonya. Setelah itu, setelah kita selesai menonton video, baru kita akan mendiskusikan apa yang anak-anak Ibu dapat dari video tersebut. Mari kita saksikan. Bagi masyarakat Muslim Indonesia, sebutan Wali Songo memberikan makna khusus terhadap keberadaan tokoh-tokoh yang berperan penting dalam pengembangan Islam abad ke-15 hingga 16 Masehi di Pulau Jawa. Kehadiran Wali Songo dengan ajaran-ajarannya memiliki pengaruh yang kuat dalam masyarakat Islam di Indonesia. Nah, bagaimana biografi Wali Songo dan bagaimana strategi yang digunakan serta apa yang bisa kita teladani, apa yang bisa kita ambil hikmah dari perjalanan Wali Songo di Pulau Jawa? Mari kita bahas. Wali Songo yang pertama adalah Sunan Gresik. Sunan Gresik hidup di Pulau Jawa sekitar tahun 1371 Masehi hingga 1419 Masehi. Nama asli Sunan Gresik adalah Syekh Maulana Malik Ibrahim yang menurut garis keturunannya masih termasuk cicit Rasulullah dari Zainal Abidin. Berbagai literatur mengatakan ada dua pendapat asal dari Syekh Maulana Malik Ibrahim ini. Yang pertama ada yang mengatakan dari Turki, yang kedua ada yang mengatakan dari Persia. Sunan Gresik seorang ahli tata negara yang menjadi penasihat raja, bahkan guru bagi para pangeran dan juga dermawan terhadap fakir miskin. Strategi yang digunakan oleh Syekh Maulana Malik Ibrahim dalam penyebaran Islamnya di wilayah Jawa Timur dengan pendekatan kekeluargaan. Dalam sejarahnya, Syekh Maulana Malik Ibrahim ini pernah menawarkan putrinya untuk diperistri Raja Majapahit, walaupun upaya ini tidak berhasil. Kemudian, selain dengan cara tersebut, Sunan Gresik juga mendirikan pesantren. Pada langkah berikutnya, Syekh Maulana Malik Ibrahim mengambil jalur pendidikan dengan mendirikan pesantren. Dinamakan pesantren karena merupakan tempat belajar para santri. Upaya pendidikan di pesantren oleh Syekh Maulana Malik Ibrahim ini dimaksudkan untuk menampung dan menjawab permasalahan-permasalahan sosial keagamaan serta menghimpun santri.
Karena komitmen dan konsistensinya dalam berdakwah Islam, Syekh Maulana Malik Ibrahim dipandang sebagai bapak spiritual Wali Songo. Wali Songo yang kedua adalah Sunan Ampel, yang memiliki nama asli Raden Rahmat atau Raden Rahmatullah. Raden Rahmat lahir dan hidup di Tuban, yang merupakan putra dari Ibrahim As-Samarkandi dengan Dewi Candrawulan yang merupakan putri Raja Campa. Sunan Ampel memiliki keahlian dalam ketauhidan dan ibadah. Oleh karenanya, tidak sedikit Sunan Ampel mengajarkan pada bidang itu. Pada awal misi dakwahnya, Sunan Ampel membangun pesantren di Ampel, dekat dengan Surabaya. Pesantren yang diasuhnya memiliki kader-kader dai yang kemudian menyebar ke seluruh Jawa. Di antara murid-murid yang terkenal ada Sunan Bonang dan Sunan Derajat. Sunan Ampel juga dikenal sebagai negarawan, tokoh yang mempunyai gagasan dan perencana berdirinya kerajaan Islam pertama di tanah Jawa. Bahkan, Sunan Ampel sebagai orang yang mengukuhkan Raden Patah sebagai Sultan pertama Kesultanan Demak Bintoro, yang kemudian mempelopori berdirinya masjid sebagai pusat kegiatan kemasyarakatan, yaitu Masjid Demak. Wali Songo yang ketiga adalah Sunan Bonang. Sunan Bonang memiliki nama asli Raden Maulana Mahdum Ibrahim yang wafat sekitar tahun 1525 Masehi. Sunan Bonang merupakan putra dari Sunan Ampel. Sunan Bonang belajar ke Pasai dan juga mendirikan pesantren di Tuban. Nah, hasil dari belajarnya ini, Sunan Bonang dikenal sebagai ahli ilmu kalam dan ilmu tauhid. Dalam menjalankan kegiatan dakwahnya, Sunan Bonang mempunyai keunikan dengan cara mengubah nama-nama dewa dengan nama-nama malaikat sebagaimana yang dikenal dalam Islam. Hal ini dimaksudkan sebagai upaya persuasif terhadap penganut ajaran Hindu dan Buddha yang telah lama dipeluk masyarakat Jawa sebelumnya. Wali Songo yang keempat adalah Sunan Kalijaga, yang wafat sekitar abad ke-15 Masehi. Sunan Kalijaga atau Raden Sahid atau Raden Mas Sahid merupakan putra dari Raden Sahur Tumenggung Wilwatikta dengan Dewi Nawangrum. Makam Sunan Kalijaga terletak di Kadilangu, Kabupaten Demak, Jawa Tengah. Menurut bahasa Arab, nama Kalijaga diambil dari Kadi Zaka yang artinya pelaksana atau membersihkan. Jika ditafsirkan, Kalijaga memiliki arti pemimpin atau pelaksana yang menegakkan kesucian atau kebersihan. Sunan Kalijaga dikenal sebagai seorang wali yang berjiwa besar, berpandangan luas, berpikiran tajam, intelek, cerdas, kreatif, inovatif, dan dinamis, serta berasal dari suku Jawa asli. Dalam dakwahnya, Sunan Kalijaga dianggap mampu menerapkan sistem dakwah yang cerdas karena banyak orang dari golongan bangsawan dan cendekiawan memberikan hormat dan simpati terhadapnya. Sunan Kalijaga sebagai orang yang paling berjasa menggunakan pendekatan kultural dalam berdakwah, termasuk diantaranya wayang dan gamelan. Sunan Kalijaga juga terkenal sebagai seniman, ahli dalam seni suara, seni ukir, kesusastraan, seni busana, dan seni pahat. Wali Songo yang kelima adalah Sunan Giri yang wafat sekitar abad 15. Sunan Giri atau Raden Ainul Yakin atau Raden Paku adalah putra dari Syekh Maulana Ishaq, yaitu murid Sunan Ampel. Setelah menginjak dewasa, Raden Ainul Yakin menimba ilmu di pesantren Ampel, milik Sunan Ampel. Di sini, ia bertemu dan berteman baik dengan putra Sunan Ampel yang bernama Maulana Malik Ibrahim.
Makam Sunan Giri terletak di Giri, Kabupaten Gresik. Dalam dakwahnya, Sunan Giri mendirikan pesantren di daerah Giri sebagai basis dalam penyebaran dakwah Islam. Dan mayoritas santri yang diasuh berasal dari masyarakat golongan ekonomi tidak mampu. Sunan Giri terkenal sebagai seorang pendidik yang mampu menerapkan metode permainan yang agamis, serta karya-karyanya yang berupa permainan atau tembang anak-anak, di antaranya gula ganti, jamuran, jelungan, jor, dan cublak-cublak suweng. Wali Songo yang keenam yaitu Sunan Derajat yang wafat pada tahun 1522 Masehi. Sunan Derajat atau Raden Kosim berdakwah di daerah Derajat, Kecamatan Paciran, Lamongan. Sunan Derajat dikenal dermawan dan berjiwa sosial tinggi. Beliau juga membuat Pepali Pitu atau 7 ajaran. Dalam bidang kesenian, beliau menggubah tembang Jawa Macopat Pangkur dan juga memainkan wayang sebagai dalang. Wali Songo yang ketujuh yaitu Sunan Kudus yang wafat sekitar tahun 1550 Masehi. Sunan Kudus atau Raden Ja'far Shadiq, beliau juga dijuluki sebagai Raden Amir Haji karena ia pernah bertindak sebagai pimpinan jamaah haji atau disebut Amir. Raden Ja'far Shadiq juga dikenal sebagai pujangga cerdas yang luas dan mendalam keilmuannya. Sunan Kudus juga dikenal dengan julukan Wali al-Ilmi karena sangat menguasai ilmu-ilmu agama, terutama tafsir, fikih, usul fikih, tauhid, hadis, serta logika. Sunan Kudus juga pernah dipercaya sebagai Panglima Perang Kesultanan Demak. Ia juga mendapatkan kepercayaan untuk mengendalikan pemerintahan di daerah Kudus, sehingga ia menjadi pemimpin pemerintahan atau bupati sekaligus pemimpin agama. Sunan Kudus dalam melaksanakan dakwah menggunakan pendekatan budaya. Beliau juga memainkan peran sebagai sosok pujangga yang menciptakan berbagai lagu dan cerita keagamaan. Karyanya yang paling terkenal adalah Gending Mas Kumambang dan Mijil. Sunan Kudus merupakan sosok yang sangat menghargai kearifan lokal. Beliau melarang penyembelihan lembu bagi masyarakat Muslim di Kudus. Larangan ini adalah bentuk toleransi terhadap adat istiadat serta watak masyarakat setempat yang sebelumnya masih kuat dengan agama Hindunya. Wali Songo yang ke-8 adalah Sunan Muria. Sunan Muria atau Raden Umar Said yang wafat sekitar abad 15-16 Masehi. Raden Umar Said merupakan putra Sunan Kalijaga. Raden Umar Said merupakan putra Sunan Kalijaga dengan Dewi Saroh. Dikenal sebagai Sunan Muria karena pusat dakwah dan tempat tinggalnya berada di Bukit Muria. Sunan Muria dalam berdakwah memiliki kekhasan dan keunikan tersendiri, yaitu menjadikan desa-desa terpencil sebagai medan dakwah Islamnya. Sunan Muria memberikan pengajaran kepada masyarakat di sekitar Gunung Muria dengan mengadakan kursus-kursus bagi para pedagang, nelayan, ataupun masyarakat kecil lainnya. Sunan Muria juga merupakan pendukung setia Kesultanan Demak dan ikut andil dalam pendirian Masjid Demak. Beliau memiliki karya tulis yang masih digemari hingga saat ini, yaitu Tembang Sinom dan Kinanti. Wali Songo yang ke-9 adalah Sunan Gunung Jati yang wafat sekitar tahun 1570 Masehi. Nama asli Sunan Gunung Jati adalah Syarif Hidayatullah. Beliau adalah salah seorang dari Wali Songo yang banyak memberikan kontribusi dalam penyebaran agama Islam di Pulau Jawa, khususnya di daerah Jawa Barat. Syarif Hidayatullah dikenal sebagai pendiri Kesultanan Cirebon dan Banten. Sunan Gunung Jati banyak menghabiskan sebagian waktunya untuk melakukan jihad dalam rangka melawan dan mengusir Portugis dari bumi Indonesia. Hal ini dilakukan dengan menggabungkan kekuasaan Banten dan Demak
sehingga memiliki kekuatan yang diperhitungkan. Oleh sebagian para sejarawan, Sunan Gunung Jati dikenal sebagai peletak konsep negara Islam modern, dengan bukti berkembangnya Kesultanan Banten sehingga menjadi negara maju dan makmur. Sekian, terima kasih teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah anak-anak semua, setelah kita tadi menyaksikan bersama-sama video yang Ibu tayangkan di depan, nah sekarang Ibu minta kepada anak-anak Ibu untuk menjelaskan kembali atau menyimpulkan peran Wali Songo di bidang pendidikan. Coba siapa yang tahu? Silahkan. Saya, Bu. Ya, silahkan Pak Adriani. Baik, Bu. Kalau peran Wali Songo dalam bidang pendidikan, yaitu seluruh ulama penyebar Islam di Indonesia dan juga para Wali Songo menjadikan masjid atau pesantren sebagai pusat dakwahnya, Bu. Oke, iya benar sekali. Jadi, para Wali Songo ini menyebarkan Islam ke Indonesia melalui jalur pendidikan dengan membangun sebuah pesantren dan masjid-masjid sebagai sarana untuk berdakwah sekaligus mendidik para masyarakat ataupun mengajari tentang agama Islam. Selanjutnya yaitu peran Wali Songo. Coba anak-anak Ibu, siapa yang tahu tentang peran Wali Songo dalam bidang seni arsitektur? Silahkan. Saya, Bu. Ya, silahkan Mirna Hayati. Nah, baik, Bu. Ya. Kalau dalam bidang arsitektur, Wali Songo pembangunan masjid utamakan sebagai rumah ibadah sekaligus pusat kegiatan umat. Banyak masjid yang didirikan oleh para wali yang mengembangkan gaya arsitektur yang indah dengan sentuhan etnik dan budaya lokal. Contohnya, Bu, pembangunan Masjid Agung Demak dan Masjid Agung Baitur Rahman Aceh dan lain-lain sebagainya. Oke, iya benar sekali. Jadi dalam bidang seni arsitektur, dia membangun masjid dengan seni, dengan corak budaya penduduk setempat. Selanjutnya, oke, baiklah anak-anak Ibu semua. Selanjutnya yaitu dari anak-anak Ibu semua, siapa yang dapat menjelaskan atau menyimpulkan tentang peran Wali Songo dalam bidang seni budaya? Silahkan. Saya, Bu. Ya, silahkan Adriani. Oke, Bu. Kalau dalam bidang seni dan budaya, para wali, ulama, dan mubalik mampu membangun keharmonisan antara budaya atau tradisi lama dengan ajaran Islam, Bu. Ya, jadi dalam bidang seni budaya ini, para Wali Songo menyebarkan ajaran Islam itu dengan misalnya seperti Sunan Kalijaga. Nah, dalam masyarakat Jawa ini, mereka kan memiliki seni seperti wayang kulit. Nah, wayang kulit ini sebelumnya mereka menceritakan tentang Ramayana dan Mahabharata. Nah, ketika Wali Songo membawakan atau menjadi dalang wayang kulit, beliau menceritakan tentang sejarah Islam. Baiklah anak-anak semua, setelah kita mempelajari materi kita hari ini tentang peran Wali Songo dalam penyebaran Islam di Indonesia. Nah, hikmah yang bisa kita ambil yang pertama yaitu dalam berdakwah kita membutuhkan kesabaran dan keikhlasan. Yang kedua yaitu memurnikan niat dalam berdakwah. Nah, yang ketiga, hikmah yang ketiga yaitu berperilaku sesuai dengan ajaran Islam. Sampai di sini anak-anak Ibu semua paham atau ada yang ingin ditanyakan? Tidak, Bu. Semua sudah paham? Paham, Bu. Alhamdulillah. Nah, kalau sudah paham, Ibu akan memberikan tugas. Tugasnya yaitu
membuat artikel tentang peran Wali Songo dalam penyebaran Islam di Indonesia. Nah, minggu depan dikumpul. Jangan lupa membuat tugas. Nah, baiklah, karena pembelajaran hari ini sudah selesai, maka kita akhiri dengan mengucapkan hamdalah alhamdulillahirobbilalamin, dan ditutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.